akan membahas tentang perencanaan tenaga kerja. Dalam materi ini kita akan memaparkan 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan tenaga kerja, yang kedua tujuan perencanaan tenaga kerja, yang ketiga manfaat perencanaan tenaga kerja, yang keempat komponen perencanaan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu tahapan dalam perencanaan tenaga kerja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas atau tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan tenaga kerja mencakup parameter seperti jumlah personil, berbagai jenis keterampilan, jangka waktu, dan lain sebagainya. Ini adalah proses berkesinambungan untuk memastikan bahwa bisnis memiliki sumber daya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Siyodaka Pravici Dewi, NPM 035. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, tujuan perencanaan tenaga kerja. Pertama, menjaga keseimbangan antara pengeluaran untuk sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Yang kedua, menentukan tingkat rekrutmen sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mencegah kelebihan tenaga kerja yang tidak diperlukan yang dapat mengakibatkan tindakan PHK. Yang keempat, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan. Yang kelima, mempersiapkan program pengembangan manajemen dan suksesi manajemen. Yang keenam, memperkirakan kebutuhan tambahan ruang kerja. Berikutnya, manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Yang ketiga, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Yang keempat, stimulasi pemikiran kritis dan pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan. Yang kelima, identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan visi masa depan. Yang keenam, pengakalan partisipasi manajer hari ini. Yang ketujuh, identifikasi kendala dan peluang sumber daya manusia. Yang kedelapan, penciptaan ikatan bersama. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Permawati, NPM 057. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya mengenai komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Tujuan. Perencanaan sumber daya manusia harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan sumber daya manusia dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia maupun pesaing dapat juga berpengaruh meramalkan sumber daya manusia. Perlu memperhitungkan perusahaan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Melalui rencana suksesi, jenjang karir tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Ramajaya, NPM 19321213343. Tahapan dalam perencanaan tenaga kerja yaitu 1. Penetapan tujuan manpower planning. Perencanaan tenaga kerja pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan organisasi. Manpower planning tidak berdiri sendiri, sebab kebutuhan SDM muncul karena adanya rencana bisnis perusahaan. Dengan demikian, tujuan manpower planning menyesuaikan dan searah dengan rencana perusahaan.
Pemetaan SDM perusahaan. Tahap selanjutnya adalah pemetaan ketersediaan tenaga kerja yang telah dimiliki perusahaan dengan menganalisis data demografis seperti jumlah, sebaran usia, peran dan jabatan, serta upah atau gaji. Analisis juga termasuk metrik tenaga kerja, seperti kinerja, produktivitas, turnover, dan retensi karyawan. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja. HR mencocokkan ketersediaan SDM dengan rencana bisnis ke depan. Apakah dengan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tersedia saat ini telah mencukupi? Jika tidak, berapa personil baru yang dibutuhkan dan jenis skill apa yang harus ada? Menghitung kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan berupa metode seperti metode tren, rasio, regresi, Delphi, studi kerja, keputusan manajerial, dan lainnya. Metode ini memberikan hasil berupa prediksi atau perkiraan kebutuhan tenaga kerja baru. Penetapan rencana ketenaga kerjaan. Setelah semua manajer di setiap departemen menyetujui rencana kebutuhan tenaga kerja, HR menetapkan rencana ketenaga kerjaan untuk 1 tahun ke depan, termasuk menyusun biaya rekrutmen dan biaya gaji dengan mempertimbangkan kenaikan upah setiap tahun. Rencana ini menjadi pedoman dalam pengisian peran dan jabatan di organisasi. Om Swastiastu, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu rekrumen dan hiring. HR menentukan metode rekrumen yang paling tepat dengan melihat sejumlah faktor seperti jenis pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan. HR juga perlu memahami kondisi pasar tenaga kerja, ketersediaan kandidat bebas, dan persaingan perusahaan dalam mendapatkan karyawan berkualitas. 2. Menganalisis kesenjangan keterampilan. Setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi, HR memerlukan monitoring sejauh mana keterampilan yang dikuasai setiap karyawan membantu mereka dalam menjalankan peran. 3. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ditunjukkan untuk menjabati kesenjangan skill antar karyawan, serta memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan baru. 4. Evaluasi. Tahap terakhir, HR mengevaluasi manpower planning, apa saja yang berjalan sesuai rencana dan apa yang tidak. Evaluasi yang paling penting adalah apakah pelaksanaan rencana ketenaga kerjaan tersebut membantu pencapaian rencana bisnis perusahaan. Sekian dari saya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Suraputra, NPM 1932121606. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Perencanaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan tenaga kerja tersebut atau perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang. Bagi sebuah organisasi dalam memenuhi tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja secara kuantitas maupun kualitas. Dalam perencanaan juga terdapat prosedur, syarat-syarat perencanaan, serta kendala-kendala yang dihadapi. Sekian dari saya. Terima kasih.